Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handika Maulana Syifa. Nama panggilan saya Spatula dengan NPM 24083010036. Baik, ini adalah video wawancara untuk tugas pengganti jika tidak mengikuti Almenda di hari kedua. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang wawancara saya terhadap teman-teman saya yang mengikuti Almenda di kedua dan materi yang ada di hari itu. Materi pertama yaitu organisasi dan kepanitiaan oleh Kak Daud Arya Rafa. Organisasi adalah beberapa individu yang berkelompok dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yang memiliki hierarki dan aturan yang disepakati bersama. Manfaatnya yaitu dapat melatih soft skill kita, yang kedua profesionalitas, yang ketiga kita mendapatkan relasi, dan lain-lain. Hal penting yang ada di organisasi yaitu kita bisa kritis dan peduli antar sesama, saling menghargai dan memahami satu sama lain. Struktur organisasi sendiri terdapat ketua dan wakil, kadif bersama anggotanya. Job desk-nya sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Untuk materi yang kedua yaitu penyempurnaan hasil kerja. Pada materi kedua yaitu oleh Kak Novita Anggraini, TPPUK atau Teknik Penyusunan dan Penyempurnaan Usulan Kegiatan mengenai prakegiatan, yaitu urgensi dan tujuan kegiatan, target kegiatan, dan Key Performance Indicator atau KPI. Yang keempat yaitu konsep kegiatan dan sumber daya manusia. Lalu terdapat anggaran dana dan rundown. Lalu terdapat juga routing job desk-nya. Lalu pada hari H yang pertama yaitu koordinasi, lalu teamwork, dan kepedulian sosial dan tanggung jawab. Pada pasca kegiatan terdapat laporan penggunaan dana, lalu nota penggunaan dana, lalu laporan rundown kegiatan, lembar evaluasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban, lalu penyusunan usulan, yaitu proses perencanaan yang sistematis untuk mengajukan sebuah program. Tujuannya mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak terkait, menyusun perencanaan yang terstruktur. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu faktor eksternal atau kebutuhan dan harapan peserta, regulasi dan izin, sponsor dan pendanaan, identitas organisasi penyelenggara, yang materi ketiga yaitu penulisan proposal. Penulisan proposal berisi latar belakang, landasan kegiatan, nama kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, Key Performance Indicator atau KPI, sasaran kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan kepanitiaan, pelindung atau dekan fasilkom, penanggung jawab atau PJ, pengarah, pendamping, penyelenggara, lalu susunan acara, dapat rancangan anggaran, pemasukan, dan pengeluaran. Penutupnya tanda tangan ketua dan selesai. Itulah dia
rangkuman materi di Elfmenda hari kedua. Halo, sekarang kita lagi sama siapa nih? Halo, aku Aul dari kelompok Scrappy, biasa dipanggil Anggrek. NBM-nya berapa nih, Kak? 240830 10061. Wah, Wow, kesamplok ya, guys. samplok rek. Oke. Itu aku lagi nanya nih, Kak. Boleh. Buat materi di D2 Elfmenda apa aja ya, Kak? Buat materinya itu ada dua, yaitu organisasi sama organisasi dan kepanitiaan serta penyempurnaan hasil kerja. Di organisasi kepanitiaan ada apa aja, Kak? Di situ kita itu belajar tentang manfaat, struktur, sama job desk apa aja sih yang ada di kepanitiaan itu sendiri. Terus kalau di penyempurnaan hasil kerja, kita itu belajar TPPUK atau teknik penyusunan dan penyempurnaan usulan kegiatan untuk menyusun sebuah proposal dan laporan. Manfaatnya buat kita apa sih, Kak? Manfaatnya banyak banget sih. Jadi kita itu bisa mempelajari lebih lanjut tuh tentang organisasi, tentang kepanitiaan. Terus kita juga dapat bekal kan untuk menyusun sebuah proposal dan laporan itu tadi yang pasti kita implementasiin di sebuah organisasi dan kepanitiaan itu tadi. Oke, rating Kak buat materi D2 Elfmenda? 100/10 guys. Elfmenda seru Elfmenda seru banget. banget. Oke, Yeay. terima kasih Kak Aulia. Terima kasih juga Andika. Halo. Kita lagi sama siapa ini? Sama Farel dari Sains Data kelas A. Halo. Oke, NPM-nya berapa, Mas? Saya 240830 10030. Oke, kita di sini mau menanyakan materi yang ada di D2 Elfmenda. Kira-kira apa aja nih, Mas? Materi D2 itu ada dua. Yang pertama itu ada organisasi dan kepanitiaan, yang kedua ada penyempurnaan hasil kerja. Nah, yang materi pertama ini itu kita dijelaskan yang pertama itu definisi dari organisasi dan kepanitiaan, lalu dilanjutkan dengan struktur organisasi mulai dari ketua dan lain-lain. Untuk materi kedua itu mengenai penyempurnaan hasil kerja. Jadi kita dikasih tahu bagaimana preparation atau persiapan agar kinerja kita nanti kedepannya lebih maksimal dengan metode TPPUK dan lain-lain. Manfaatnya apa aja nih, Mas? Manfaatnya dari materi pertama itu kita jadi tahu ya, kita jadi lebih paham mengenai organisasi dan kita tidak sudah ada persiapan nanti ketika kita mau mendaftar organisasi begitu. Misalnya siapapun mau join HIMA atau mau join organisasi BEM itu udah tahu nanti bagaimana cara berorganisasi yang baik gitu. Untuk materi kedua sih sangat bermanfaat ya menurut saya, karena untuk misalnya kita punya project atau sesuatu yang ingin kita kerjakan itu mungkin dengan metode-metode yang disampaikan di materi 2 itu akan lebih berguna dan lebih maksimal lagi hasilnya. Rating materi. Rating materi pertama itu 8, yang materi kedua itu 10. Ya, oke. Terima kasih Mas Farel. Thank you Mas Dika. Sekarang kita lagi sama siapa nih? Aku sama Haidar dari kelompok Nampi. Oke, NPM-nya berapa, Mas? PM 114 Mas. Belum apa? Durasi. 114. Oke, 114. Kira-kira materinya apa aja nih di Elfmenda D kedua, Mas? Nah, materi yang pertama itu tentang kepanitiaan ya. Yang kedua itu proposal. Kita disuruh bikin proposal. Apa, Mas? Terus manfaatnya apa nih, Mas, buat materi-materinya itu, Mas? Nah, manfaatnya yang materi pertama itu bagus banget karena ngelatih kita untuk ngerti ya bagaimana susunan kepanitiaan itu, pentingnya kepanitiaan bagi mahasiswa itu gimana, dan lain-lain lah pokoknya banyak. Terus yang materi kedua? Yang kedua itu penting banget. Soalnya materi kedua itu kan tentang proposalnya. Proposal itu nggak bisa kita bikin asal-asalan, itu nggak bisa, harus ada strukturnya, harus benar dari apa namanya, dari kayak struktur bahasanya sama latar belakangnya itu harus benar. Kita disuruh bikin, studi case-nya itu suruh bikin proposal 45 menit bikin proposal dan dadakan banget lah itu pokoknya. Itu aja sih Mas Dika. Rating materinya, Mas? Materi yang materi pertama itu 7, yang materi kedua itu 5 karena saya nggak menang ya. Yang menang Farel soalnya. Ya. Oke, terima kasih Mas Aida. Oke,
Halo, bersama siapa ini? Halo, nama saya Muhammad Madiansyah Pratama Putra dari kelompok NLTK. NPM-nya berapa, Mas? 240-830-10108. Oke. Saya di sini mau menanyakan ini, Mas. Materi yang ada di Almeda D2 apa aja sih? Kalau materinya itu yang pertama ada organisasi dan kepanitiaan. Yang kedua ada penyempurnaan hasil Oh, kerja. ya, Lupa oke. saya, Mas. Maaf ya, Mas. Apa aja sih, Mas, materinya itu, Mas? Kalau organisasi dan kepanitiaan itu mencakup organisasi itu berapa individu yang berkelompok Nah, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang memiliki hierarki dan aturan yang disepakati bersama. Lalu untuk manfaat organisasi sendiri, yang pertama mengasah soft skill, yang kedua profesionalitas, yang ketiga relasi dan lain-lain. kalau manfaat di materi kedua apa, Mas? Kita diajarkan untuk cara membuat proposal ya, Mas. Jadi kita diajarkan untuk langkah-langkah yang benar untuk bikin proposal itu gimana, Mas, agar kita gampang nantinya untuk bikin proposal. Oke. Rating materinya, Mas? Menurut saya sih 9 ya, Mas. Wah, 9. Oke, terima kasih, Mas Tama. Oke, sekarang kita bersama Mas siapa ini? Nah, saya Mas Jazuli. Oke, Mas Jazuli. NPM-nya berapa, Mas? NPM saya 2408301093. Oke, 93. Oke, di sini saya mau menanyakan materi yang ada di Almeda D kedua apa aja sih, Mas? Oke. Untuk materi itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang pertama itu tentang organisasi, yang kedua tentang proposal. Cuman kebetulan saya kemarin itu masuk konkes, jadi tidak ikut yang materi kedua. Tapi untuk yang materi pertama itu saya ikut. Jadi mungkin cuman bisa jelasin materi pertama aja ya. Ya. Yang pertama itu tentang organisasi. Di situ kita dijelasin kayak strukturnya apa aja, dan juga kita dapat study case. Kayak misalkan kita sebagai suatu bagian dari organisasi itu, gimana cara kita menyelesaikan suatu problem di divisi kita. Nah, situ kita diminta untuk berpikir lah untuk solusi gimana, dan juga kita juga bisa tahu kayak oh jadi cara kerjanya organisasi itu gimana, oh gini, ternyata nggak semena-mena jadi gitu loh, ada alurnya juga. Sama ya itu sih ngasih kayak apa ya, ngebuat kita lebih paham lagi gitu loh, kayak organisasi itu kayak apa, terus cara problem solving yang bener tuh gimana gitu. Manfaatnya jadi itu ya, jadi kayak kita lebih tahu tentang organisasi itu Iya. gimana. Terus rating nih, Mas, materinya. Rating secara overall sih 8 sampai 9, 8,5 lah. Oke, 8,5. Terima kasih, Mas Jazuli. Sama-sama.